Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah kita mendengarkan renungan harian hari ini. Kita siapkan hati kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian hari ini tertulis di dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Renungan, melakukan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, sudahkah Kristus berdiam di dalam hidupmu? Firman ini disampaikan kepada jemaat di Kolose dengan tujuan supaya jemaat Kolose dapat membangun persekutuan dan relasi antar sesama yang digerakkan oleh Kristus. Rasul Paulus menginginkan supaya Kristus tetap berdiam di dalam hidup mereka. Jika dikatakan tentang hal berdiam, itu dimaksudkan supaya perkataan Kristus atau firman mendapat tempat utama di tengah-tengah kehidupan setiap orang percaya. Sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka hidupi, tidak pernah mengingkari apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Jika kita mengamati hubungan atau relasi manusia di dalam persekutuan maupun kehidupan sehari-hari, kita pasti akan mendapati begitu banyaknya hubungan yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tidak dibangun di dalam dasar firman Tuhan, perkataan Kristus tidak berdiam dalam hubungan tersebut. Misalnya, adanya pembiaran terhadap sesuatu yang salah, kurang memberi pengajaran tentang kebenaran, tidak mau menegur kelakuan yang jahat, tidak mau ambil pusing memikirkan orang lain, atau bersifat egois. Terjadinya pertikaian atau perpecahan di tengah-tengah persekutuan, kurang bersyukur atas berkat Tuhan, kurang dalam berbagi kepada sesama, dan lain sebagainya. Jemaat yang terkasih, semuanya hal itu terjadi karena hidupnya, persekutuannya tidak didiami oleh perkataan Kristus. Lantas, bagaimanakah dengan hidup kita? Bagaimana relasi yang kita bangun dalam persekutuan dan terhadap sesama kita? Firman ini mengarahkan kita semuanya supaya kita menerima perkataan Kristus dan biarlah firman itu tetap berdiam dalam hidup kita, yang olehnya kita semakin berhikmat dalam hidup ini. Mari kita tunjukkanlah bukti jawaban melalui renungan hari ini bahwa kita telah didiami oleh Kristus. Hidup kita senantiasa digerakkan oleh firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih senantiasa itulah yang kami sampaikan kehadirat-Mu ya Kudus ya Tuhan, untuk senantiasa penyertaan-Mu yang selalu Engkau berikan bagi kami. Hingga akhirnya kami boleh bersama-sama kembali untuk bernyanyi, mendengarkan firman-Mu, dan berdoa melalui renungan audio pada hari ini. Tuhan, mampukanlah kami supaya perbuatan kami, perkataan kami, itu senantiasa menunjukkan perkataan Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga mau berdoa, biarlah kiranya setiap kehidupan seluruh jemaat-Mu, Engkau selalu menyertai dan memberkati. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya senantiasalah Engkau memberkati setiap anak-anak di dalam setiap studi mereka.
senantiasa sertai mereka, jagai mereka, lindungi mereka di dalam melakukan setiap pekerjaannya. Dan kami memohon Tuhan, Engkau yang senantiasa melihat apa yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ketika mereka sedang bergumul tentang perekonomian, di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga, Tuhan tolong bantu mereka. Engkau yang senantiasa turut ikut di dalam setiap apapun pekerjaan mereka. Apapun Tuhan yang boleh mereka lakukan, itu boleh memberikan sukacita melalui berkat-berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupannya. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit saat ini, dirawat di rumah sakit, ataupun setiap jemaat yang melakukan pengobatan jalan atau yang harus selalu kontrol ke rumah sakit karena sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Berkati mereka semuanya Tuhan. Berkati setiap proses pengobatan yang mereka jalani. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, supaya itu boleh menjadi alat yang Tuhan berikan untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang menjalani operasi ataupun dalam minggu ini Tuhan. Kami memohon Engkau yang senantiasa memberkati tim medis, para medis, alat-alat medis semuanya, supaya senantiasa mereka melakukan tindakan operasi bersama dengan Tuhan, hingga akhirnya proses operasi itu boleh berjalan dengan lancar dan memberikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sedang sakit. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa segala proses-proses administrasi yang mereka jalani, Engkau senantiasa memberikan kelancaran. Dan apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan tolong bantu melalui cara Tuhan untuk boleh melewati itu semuanya dengan berpengharapan senantiasa kepadamu. Tuhan, kami juga mau berdoa, kiranya senantiasalah Engkau memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga dengan lepas keluarga. Kami juga menyadari Tuhan, banyak dosa kesalahan yang kami lakukan. Kami mohon ampun. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kuduslah yang memberkati kita semuanya. Amin. Kita nyanyikan amin, amin, amin. Bapak Ibu semuanya, selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Horas.